Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen kelas Teori Ekonomi I dengan dosen pembimbing Pak Alfalisado. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Farah Rizky Salsabila, dan 2 orang lainnya yaitu Farah Almas Fadilah dan Muhammad Rizky Tirta Aji. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur pasar dan keseimbangan pasar dari pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Barang yang dijual cenderung homogen, sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lain. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Menjual 2 jenis produk, homogen dan heterogen. 2. Iklan dan promosi sangat diperlukan. 3. Keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. 4. Adanya persaingan harga, pelayanan, iklan dan promosi. 5. Pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. 6. Harga konsisten tidak berubah-ubah. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Produk yang dipasarkan hanya satu macam atau homogen, tetapi variasinya beragam. Selain itu, perbedaan harga juga tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama, ada industri semen. Yang kedua, industri kendaraan bermotor. Yang ketiga, perusahaan rokok. Yang keempat, layanan telekomunikasi. Yang kelima, jasa penerbangan. Farah Almas Fadilah akan melanjutkan presentasi dari Farah Rizky Salsabila. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Kekurangan pasar oligopoli yang pertama yaitu perang harga antar produsen sering terjadi. Yang kedua, produsen mengelontarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk karena produk yang diproduksi hampir serupa. Masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Persaingan pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan yang lainnya. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle.
Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri, kemasan, kualitas atau ukuran yang membedakan produk dengan produk yang lainnya. Contoh lain untuk sepatu olahraga Reebok, Adidas, Fila, dan Nike. Sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain dan keunikan serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Dan pasar persaingan monopolistik. 1. Banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. 2. Produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak banyak hambatan yang berarti. 3. Banyaknya inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Kelemahan pasar persaingan monopolistik. 1. Banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. 2. Karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan munculnya biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. 3. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.